Mutiara dari Priangan Timur. Itulah julukan bagi Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Julukan ini tidak berlebihan, mengingat wilayah Tasikmalaya diberkahi dengan begitu besarnya kekayaan budaya dan kekayaan alam. Kekayaannya mengundang decak kagum siapapun. Menjadi kota pendidikan ketiga terbesar di Jawa Barat setelah Bandung dan Bogor, Tasikmalaya menjadi saksi berbagai peradaban kuno. Keindahan bentang alam di wilayah Priangan yang satu ini seolah menjadi saksi bisu akan semua kejadian yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Dan salah satu keindahan alam yang menjadi saksi sejarah berselimut misteri adalah Situ Gede. Situ Gede, sebuah danau dengan pulau kecil tepat di tengahnya, terletak tidak jauh dari pusat kota Tasikmalaya. Situ Gede memiliki pemandangan cantik dan menyejukkan mata. Tetapi siapa sangka bahwa sampai hari ini danau tersebut ternyata masih menyimpan misteri. Sejatinya Danau Situ Gede merupakan salah satu tujuan wisata favorit warga Tasikmalaya dan sekitarnya. Ditelisik lebih dalam, ada kabar menyebutkan bahwa Danau Situ Gede bukanlah danau sembarangan, sebab tepat di puncak pulau yang berada di tengah danau terdapat sebuah makam keramat. Mitos lain mengatakan bahwa di kedalaman Danau Situ Gede dijaga oleh 4 sosok ikan gaib. Sosok ini siap menjaga dan mengganggu siapapun yang berniat buruk atau berbuat tidak baik di areal sekitar danau. Benarkah hal tersebut? Yang saya dengar sih kalau misalkan di Situ Gede itu paling ikan gabus gede gitu atau sama ikan mas gitu kan. Itu kan suka menampakkan diri sama orang yang memang suka ada niat apa gitu kesini, niat gak baik lah intinya kesini. Kayak gitu yang nampakinnya berupa ikan gabus sama ikan mas gede. Ada yang pernah lihat bisa segede pintu, atau bahkan ada yang pernah saya dengar itu segede gitu kan, yang ikan gabus itu. Namanya penampakan yang saya dengar itu penampakan dari si kokol. Pernah dengar orang yang niat nggak baik itu suka pertama tadi penampakan ikan, terus walaupun itu lagi musim kemarau, tapi kalau memang ada ini suka ada aja gitu tiba-tiba hujan kan kalau misalkan ada emang niat nggak baik. Terus kemungkinan terburuknya itu malah bisa ngebalikin perahu. Memang dari dulu dari orang sebelumnya memang pernah bilang ada si kokol, ada si layung. Bahkan kalau dulu itu memang suka menampakkan diri. Kalau si kokol itu biasanya munculnya sebagai ikan gabus. Kalau di sini disebutnya ikan delek. Kalau si layung itu berupa ikan mas. Ada yang merah, ada yang hitam. Itu biasanya kalau muncul itu suka akan ada kejadian. Macam ada angin puting beliung ataupun apa kejadian-kejadian yang disebut aneh lah. Lalu benarkah kabar mengenai keberadaan sebuah makam keramat tepat di tengah Danau Situ Gede? Siapakah gerangan yang dimakamkan di sana? Untuk melusuri lebih jauh misteri di Danau Situ Gede, tim On The Spot melusuri langsung danau tersebut dan mencari kebenaran kisah dari Danau Situ Gede dan makam keramat di tengah pulau. Kami bertemu dengan Pak Herman, kunci makam keramat di Situ Gede. Beliau bersedia membawa kami ke makam keramat di tengah pulau. Sesampainya di pulau, kami melusuri jalan setapak dipayungi pepohonan besar. Diperkirakan pohon-pohon besar ini sudah berusia ratusan tahun.
Dari tepian, kami terus berjalan hingga ke titik tertinggi pulau. Di sini, kami menemukan 3 buah makam yang kini sudah tertutup rapi dengan atap dan kelambu. Lalu siapakah beliau yang dimakamkan di tempat ini? Dari penuturan juru kunci makam, kami mendapat informasi bahwa makam tersebut adalah makam dari Eyang Prabu Dilaya atau Prabu Adilaya. Beliau merupakan seorang pangeran dari kerajaan Sumedang. Dahulu, Prabu Adilaya adalah seorang pangeran yang gemar mencari ilmu tanpa terkecuali ilmu agama. Beliau mempelajari agama hingga ke wilayah kerajaan bersama 2 orang istrinya bernama Dewi Cahya Karembong dan Dewi Kondang Hapa, serta 2 orang pengawalnya bernama Sagolong dan Silihwati. Hingga pada suatu hari, karena ketekunan Prabu Adilaya dalam menuntut ilmu membuat kedua istrinya merasa terabaikan. Dari sini muncul kesalahpahaman, hingga berbuntut pada munculnya niat jahat kedua istri beliau untuk membunuh Prabu Adilaya. Naas, ketika Prabu Adilaya sedang tertidur lelap, kedua istrinya membunuh beliau tanpa diketahui oleh kedua pengawalnya yang juga sedang tertidur. Mereka berdua kemudian membawa jasad Prabu Adilaya untuk disembunyikan. Tibalah mereka di daerah Situ Gede, yang dahulu merupakan rawa-rawa. Disinilah beliau dimakamkan. Takut akan kedua pengawal yang mengetahui peristiwa tersebut, mereka membunuh kedua pengawal dan memakamkan jasad keduanya bersama jasad Prabu Adilaya di sebuah pulau di tengah danau Situ Gede. Lalu benarkah cerita masyarakat yang berkembang mengenai sosok 4 raksasa penghuni danau Situ Gede? Seperti apakah sosoknya? Kebetulan di sini di Situ Gede ini ada sebuah mitos 4 buah ikan, yaitu dinamakan yang satu si kokol, kedua si layung, si gengleng, si gendang. Nah itu si kokol itu berbentuk gabus, deleg. Itu mungkin kata orang-orang mungkin ya deleg itu kan kecil gitu. Tapi kan kalau udah dimitoskan, beliau itu ingin tahu apa isinya dari Situ Gede ini, atau di mana mungkin orang-orang yang belagu, ya beliau itu bisa menampakkan, yaitu lebih misalkan sebesar perahu mungkin juga bisa gitu. Nah sesudah menampakkan itu, tidak lama yang melihatnya itu, yang ingin tahunya itu, gitu. Beliau itu udah ketakutan, malah terkapar gitu, melihat itu menampakkan kokol. Si gendang itu, nah si layung itu ikan mas. Nah kalau beliau itu sudah menampakkan, ya beliau itu memunculkan cahaya seperti layung di bar gitu, atas seperti layung itu yang dinamakan si layung. Kalau si gendereng, nah itu si gendereng itu sisipnya kalau berjalan itu berbunyi kayak genjering gitu. Si gendang pun juga suaranya itu kayak gendang gitu. Nah itulah 4 buah ikan yang ditanam di sini untuk tujuannya untuk menjaga lokasi di sini aman. Selain mitos ikan raksasa penjaga danau dan keberadaan makam keramat Eyang Prabu Dilaya, Situ Gede masih menyimpan sebuah misteri berupa pantangan. Saking sakralnya, warga tidak berani melanggarnya, sebab jika mereka melanggar pantangan ini, konon akan berakibat fatal. Pantangan tersebut melarang asal Sumedang untuk mendatangi areal Situ Gede karena dipercaya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa orang Sumedang ke sini? Karena waktu dulu ada kejadian tengah siang hari bolong itu, siang hari
lagi cahayanya memancar, nah ada orang Sumedang naik rakit, karena dulu kan tidak ada ada perahu, naik rakit menuju ke sini ke situ. Nah sesudah sampai di tengah-tengah air, di atas air, nah mendadak hujan mendung, angin lebat, petir juga ada. Nah disitulah masyarakat pun juga udah curiga, mungkin adalah salah satu orang yang lain yang dari luar. Nah akhirnya beliau itu ditanya, abang dari mana? Saya dari Sumedang, mohon maaf ke pinggir karena ini membahayakan. Nah, lalu beliau itu ke pinggir, naik ke darat lagi, dan disuruh pulang karena sudah yakin ini cuaca mendadak begini. Nah akhirnya sudah pulang, baru saya itu semula lagi gitu. Pemirsa, itulah penelusuran eksklusif tim On The Spot seputar misteri Danau Situ Gede, Tasikmalaya.